Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang transformasi geometri bagian ketiga dan keempat. Oke, sebelumnya ini Ibu jelaskan lagi, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y menuju ke posisi lain X aksen, Y aksen. Oke, kita sudah mempelajari translasi dan refleksi. Sekarang kita masuk pada materi rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusat. Konsep rotasi pusat O atau 0,0. Perhatikan bidang kartesius berikut ini. Misalkan titik P, X, Y akan kita rotasikan sejauh alfa, maka titik P aksennya akan berpindah sejauh alfa. Itu seperti ini, kira-kira seperti ini ya. P aksen, X aksen, Y aksen. Oke, perhatikan sudut atau segitiga OPX. Ini OPX. Di mana X sama dengan R cos B. Ini dia beta ya. Dan Y sama dengan R sin B atau sin beta. Perhatikan pula segitiga OP aksen X aksen. Ini dia segitiga OP aksen X aksen. Di mana X aksen itu adalah R cos alfa ditambah beta. Dan Y aksen sama dengan R sin alfa ditambah beta. Ini dijumlahkan ya, alfa dan beta. Sehingga X aksen sama dengan R cos alfa ditambah beta. Sesuai dengan prinsip jumlah sudut pada trigonometri, cos itu adalah cos dikurang sin, yaitu R cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kemudian X aksen sama dengan, ini R-nya kita kalikan ke dalam menjadi cos alfa dikali R sin beta dikurang sin alfa kali R sin beta. Sesuai prinsip awal tadi bahwa X kita R cos beta dan Y R sin beta. Jadi ini kita ganti menjadi X dan R sin beta ini kita ganti menjadi Y. Sehingga X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan R sin alfa ditambah beta. Sesuai dengan prinsip jumlah sudut pada trigonometri, sin itu adalah sin cos tambah cos sin. Ini harusnya nggak ada ya tanda tambah yang ini. Kemudian Y aksen sama dengan sin alfa dikali R cos beta dikurang cos alfa dikali R sin beta. Nah, sesuai dengan prinsip yang tadi X itu R cos beta, Y R sin beta. Jadi R cos beta kita ganti menjadi X dan R sin beta kita ganti jadi Y. Sehingga Y aksen sama dengan
X sin alfa ditambah Y cos alfa. Karena X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa, dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Ini bisa kita buat ke bentuk matriks seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa. X, Y. Kesimpulannya, jika titik X, Y dirotasikan oleh R, O atau 0,0, alfa dengan O adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X, Y. Jadi ini rumusnya. Contoh, tentukan bayangan titik A negatif 8, 12 jika dirotasi oleh R, O, 30 derajat. Oke, kita menggunakan rumus matriks X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X, Y. Ini berarti XA aksen Y aksen sama dengan, ini kan alfa kita di sini 30 derajat. Jadi kita masukkan ke sini cos 30 derajat min sin 30 cos 30 XA YA. Jadi di sini kalian harus mengingat lagi materi tentang sudut istimewa pada trigonometri ya. Oke, X A aksen YA aksen cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3. Sin 30 nilainya 1/2. Di sini karena dia negatif, kita buat negatif. Sin 30 1/2, cos 30 1/2 akar 3. X kita negatif 8, Y-nya 12. Berarti negatif 8, 12. Ini kita kalikan seperti mengalikan matriks. Baris dikali kolom. 1/2 akar 3 dikali negatif 8 itu hasilnya negatif 4 akar 3. Kemudian 1/2, negatif 1/2 dikali 12 itu negatif 6. Seterusnya 1/2 dikali negatif 8 itu hasilnya negatif 4 ditambah 1/2 akar 3 dikali 12 hasilnya 6 akar 3. Jadi bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan negatif 4 akar 3 dikurang 6, negatif 4 ditambah 6 akar 3. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis 3X ditambah 7Y sama dengan 10 jika dirotasi oleh O atau pusat 0,0 90 derajat. Misalkan X, Y adalah titik pada garis 3X ditambah 7Y sama dengan 10, maka ini kita gunakan rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan cos 90, alfa kita di sini 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90, cos 90, X, Y. Cos 90 itu 0, negatif sin 90, negatif 1, sin 90, 1, cos 90, 0. X, Y. X aksen Y aksen sama dengan, ini kita kalikan ke
ke X ya. 0 dikali X berarti 0 ditambah negatif 1 dikali Y negatif Y. Kemudian 1 dikali X, 0 dikali Y, 0. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan negatif Y, X. Yang artinya X aksen sama dengan negatif Y, di mana Y sama dengan negatif X aksen. Ini persamaan 1. Y aksen sama dengan X, di mana X sama dengan Y aksen. Persamaan kedua. Substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan garis yang ini ya. 3X ditambah 7Y sama dengan 10. 3X ini kita ganti dengan X kita di sini Y aksen. Berarti 3 dikali Y aksen ditambah 7Y, Y kita ganti dengan nilai yang ini. Negatif X aksen sama dengan 10. 3 dikali Y aksen 3Y ditambah 7 dikali negatif X aksen, ini kan kali negatif berarti negatif, dikurang 7X sama dengan 10. Ini kita pindah X menjadi ke depan, dia negatif 7X ditambah 3Y sama dengan 10. Supaya X ini menjadi positif, sama-sama kita kali dengan negatif 1. Ruas kiri dan kanan dikalikan dengan negatif 1. Negatif 7X dikali negatif 1 sama dengan 7X. 3Y dikali negatif 1 menjadi negatif 3Y sama dengan 10 dikali negatif 1, 10. Negatif 10. Kemudian konsep rotasi pusat M, A, B. Sebenarnya sama ya, perbedaannya hanya di pusat yang ini. Titik pusatnya di A, B. Yang tadi kan pusat O 0,0, berarti dia di sini pusatnya. Sedangkan untuk pusat M, A, B ini bisa di mana saja kecuali di sini. Oke, jika titik X, Y dirotasikan oleh R, M alfa dengan M, A, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. Dikali X dikurang A, Y dikurang B. Atau X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. X dikurang A, Y dikurang B ditambah A, B. Contoh, tentukan bayangan titik B 6, negatif 7 jika dirotasikan oleh R M, 45 derajat dengan M negatif 2,5. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. XB dikurang A, YB dikurang B ditambah AB. Alfa kita 45, maka kita masukkan di sini dia cos 45 dikurang min sin 45, cos 45. XB dikurang A, YB dikurang B, A, B. Nah, nilai cos 45 itu kan 1/2 akar 3. Sin 45 juga 1/2 akar 3. Karena di sini negatif, kita kasih tanda negatif. Sin 45 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 3. XB kita 6,
Dan A, ini A, B-nya ya. Berarti 6 dikurang negatif 2. Kemudian YB kita negatif 7. Dikurang B, ini 5. Negatif 7 dikurang 5. Ditambah AB, berarti di sini negatif 2, 5. Ini kita kalikan dulu ya. 1/2 akar 3 dikali, kita kalikan dengan 8 negatif 12. 1/2 akar 3 dikali 8, hasilnya itu 4 akar 2. Negatif 1/2 dikali akar 3, negatif 1/2 akar 3 dikali negatif 12, hasilnya itu 6 akar 2. Negatif dikali negatif jadi positif. Kemudian 1/2 akar 3 dikali 8, hasilnya 4 akar 2. 1/2 akar 3 dikali negatif 12. Ini kan negatif, ini positif, jadi hasilnya negatif 6 akar 2. Ditambah negatif 2, 5. 4 ditambah 6 kan 10. 10 akar 2 dikurang 2. 4 dikurang 6 negatif 2 akar 2 ditambah 5. Jadi bayangannya adalah XB aksen, YB aksen sama dengan 10 akar 2 dikurang 2, negatif 2 akar 2 ditambah 5. Contoh kedua, ini bayangan garis. Tentukan bayangan Y 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 jika dirotasi oleh RM, 180 derajat dengan M 3, negatif 2. Misalkan X, Y adalah titik pada kurva Y 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 3, maka X aksen Y aksen alfa kita 180, kita masukkan ke rumus cos 180 min 180 sin 180 cos 180. X dikurang A, Y dikurang B. A kita 3, B-nya negatif 2. X dikurang 3, Y dikurang negatif 2. Ditambah AB 3, negatif 2. Cos 180 itu negatif 1, sin 180 0, ini juga 0, cos 180 negatif 1, X dikurang 3, Y ditambah 2, ditambah 3 negatif 2. Ini kita kalikan. Berarti negatif 1 dikali X kurang 3, hasilnya itu negatif X ditambah 3. Karena dia 0 jadi tidak ada nilainya ya, tidak perlu kita kalikan. Langsung saja ke baris kedua, kolom kedua. Negatif 1 dikali Y ditambah 2, hasilnya negatif Y dikurang 2. Kemudian ini kita jumlahkan. Negatif X ditambah 3, hasilnya negatif X ditambah 6. Negatif Y dikurang 2 ditambah negatif 2, hasilnya negatif Y dikurang 4. Yang artinya X aksen sama dengan negatif X ditambah 6, di mana X sama dengan negatif X aksen ditambah 6. Y aksen sama dengan negatif Y dikurang 4, di mana Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 4. Kemudian substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan yang ini. Yaitu Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah Y 3. Y-nya kita ganti dengan nilai yang ini. Ini kan Y, berarti kita ganti dengan negatif Y aksen dikurang 4. Nih.
Kemudian 3x kuadrat, x-nya kita ganti dengan nilai negatif x aksen ditambah 6. Kemudian dikuadratkan. Dikurang 6x, x-nya kita ubah menjadi negatif x aksen ditambah 6 ditambah 3. Berarti ini kita kuadratkan negatif x aksen dikali negatif x aksen, hasilnya positif x kuadrat. Kemudian x dikali 6 ditambah 6 dikali x, hasilnya negatif 12x. Kemudian 6 dikali 6 36 ditambah negatif 6 dikali negatif x, hasilnya 6x. Negatif 6 dikali 6 negatif 36 ditambah 3. Yang ini kita pindah ruaskan, ini kan negatif menjadi positif di sini. Ditambah 4. Negatif y sama dengan, ini kita kalikan 3 kali x 3x kuadrat dikurang 3 kali 12x 36x ditambah 3 dikali 36 108 ditambah 6x dikurang 36 ditambah 3 ditambah 4. Berarti 6x ini 36 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya negatif 29. Negatif y sama dengan 3x kuadrat dikurang 30x ditambah 79. Supaya y-nya menjadi positif, ini kita kalikan dengan negatif 1. Negatif y dikali negatif 1 hasilnya y. 3x kuadrat dikali negatif 1, negatif 3x kuadrat. Negatif 30x dikali negatif 1 menjadi positif 30x. Positif 79 dikali negatif 1 menjadi negatif 79. Jadi bayangannya adalah y sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 30x dikurang 79.